Jadi baik, Shalom. Perkenalkan, nama saya Mayesti Ramdjati, NIM 3121012, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang struktur, anatomi, organ, sistem pencernaan, respirasi atau pernapasan, ekskresi, sirkulasi, dan sistem rangka dan otot pada kelas Pisces, yaitu ikan. Kemudian saya yang pertama akan menjelaskan struktur anatomi sistem pencernaan pada ikan. Adapun bagian dan fungsi pada sistem pencernaan pada ikan, yaitu yang pertama mulut, di mana mulut ini digunakan untuk mengambil makanan dari lingkungan sekitarnya. Beberapa ikan memiliki mulut yang dirancang khusus untuk mengonsumsi plankton atau partikel makanan kecil lainnya, sementara yang lain memiliki mulut yang lebih besar dan dilengkapi dengan gigi untuk memangsa mangsa yang lebih besar. Yang kedua itu kerongkongan. Kerongkongan pada ikan ini adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung, di mana fungsi kerongkongan itu adalah untuk membantu meloloskan makanan dari mulut ke dalam lambung selama proses pencernaan berlangsung. Yang ketiga ada pankreas. Pankreas ini memiliki peran penting dalam pencernaan dan metabolisme, di mana pankreas ini menghasilkan enzim-enzim yang digunakan untuk mencerna makanan, terutama protein, karbohidrat, dan lemak. Enzim-enzim ini akan dikeluarkan ke dalam usus untuk membantu dalam proses pencernaan. Yang keempat ada lambung. Lambung pada ikan ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara makanan dan juga tempat awal pencernaan. Dalam lambung, makanan dicampur dengan asam lambung dan enzim-enzim pencernaan lainnya. Proses pencernaan awal ini memecahkan makanan menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga dapat dicerna lebih lanjut di usus. Yang berikut ada usus. Usus pada ikan ini adalah organ yang terdiri dari usus halus dan usus besar. Usus halus merupakan tempat utama pencernaan dan penyerapan nutrisi dari makanan. Enzim-enzim pencernaan dan pankreas dan usus sendiri membantu dalam pemecahan makanan menjadi nutrien yang lebih sederhana yang dapat diserap oleh tubuh ikan. Usus besar juga berperan dalam penyerapan air dan pengeluaran sisa-sisa pencernaan. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang struktur anatomi organ respirasi atau pernapasan pada ikan. Yang pertama itu ada mulut, di mana mulut ini fungsi utamanya yaitu sebagai organ masuknya makanan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun mulut juga ini memiliki peran dalam pernapasan, dan beberapa jenis ikan, terutama ikan yang bernapas dengan menggunakan insang. Yang kedua ada insang. Insang pada ikan ini adalah organ pernapasan yang terletak di sisi tubuh ikan. Fungsi utama insang adalah untuk mengambil oksigen yang terlarut dalam air dan membuang karbon dioksida sebagai produk sampingan dari metabolisme. Insang ini terdiri dari serangkaian struktur filamen halus yang dilindungi oleh tutup insang. Yang berikut ada rigi-rigi insang. Rigi-rigi insang ini juga dikenal sebagai filamen insang, yaitu adalah struktur utama dalam insang yang berperan dalam pertukaran gas. Rigi-rigi insang yang sangat kaya akan pembuluh darah dan sangat dekat dengan lingkungan air sekitarnya. Ketika ikan mengalirkan air melalui insang, oksigen dalam air diabsorpsi oleh pembuluh darah di rigi-rigi insang, sedangkan karbon dioksida dari darah akan dibuangkan ke dalam air. Yang terakhir ada tutup insang, di mana tutup insang ini adalah pelindung yang melindungi insang dari kerusakan dan menjaga kelembaban insang. Tutup insang ini membantu mengalirkan aliran air yang masuk ke insang, memungkinkan insang untuk mengendalikan
pernapasannya. Ketika ikan menutup insan, aliran air dihentikan, dan ketika membuka tutup insan, air segar dapat mengalir melalui insan untuk pertukaran gas. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang struktur anatomi organ ekskresi pada ikan, di mana ada bagian dan fungsi organ ekskresi pada ikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ginjal. Ginjal ini berfungsi sebagai organ utama dalam ekskresi, di mana fungsinya itu yang pertama, pembuangan limbah. Ginjal mengambil darah dari sistem peredaran ikan dan menyaringnya untuk menghilangkan produk sisa metabolisme seperti amino, urea, dan asam urat. Ginjal juga menghilangkan kelebihan air dan garam yang tidak diperlukan oleh tubuh. Yang kedua itu regulasi keseimbangan air dan elektrolit. Ginjal berperan dalam mengatur konsentrasi air dan elektrolit dalam tubuh ikan. Ini melibatkan reabsorpsi, penyerapan kembali atau air dan elektron yang penting, serta pengeluaran kelebihan air yang elektrolit yang tidak diperlukan. Insan pada ikan, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, memiliki peran ganda sebagai organ pernapasan dan juga ekskresi. Fungsi insan dalam ekskresi meliputi yang pertama itu pengeluaran kelebihan air. Ketika air melewati insang, sebagian air yang terkandung di dalamnya terdapat dikeluarkan dari tubuh ikan, yaitu membantu dalam pengaturan keseimbangan air. Yang kedua ada pengeluaran produk sisa, di mana insan ini juga berperan dalam mengeluarkan beberapa produk sisa metabolisme seperti amonia dan karbon dioksida dari tubuh ikan melalui pertukaran gas dengan air. Yang terakhir ada porus urogenitalis, di mana adalah lubang di bagian bawah perut ikan yang berfungsi sebagai saluran keluar bagi produk sisa dan sistem ekskresi dan reproduksi ikan melalui porus urogenitalis, urin atau larutan limbah ginjal, dan sperma atau telur yang dikeluarkan dari tubuh ikan. Di mana secara keseluruhan ginjal, insan, dan porus urogenitalis pada ikan ini berperan penting dalam fungsi ekskresi. Ginjal bertanggung jawab dalam pembuangan limbah dan regulasi keseimbangan air dan elektron, di mana insan juga berperan dalam pengeluaran air dan produk sisa melalui pertukaran gas. Sedangkan porus urogenitalis adalah saluran keluar bagi urin dan produk reproduksi ikan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur anatomi organ sistem sirkulasi pada ikan. Yang pertama itu ada insang. Insang pada ikan berfungsi sebagai organ pernapasan. Ketika air mengalir melalui insang, oksigen yang terlalu dalam air diserap oleh pembuluh darah pada rigi-rigi insang, sementara karbon dioksida dari darah dikeluarkan ke dalam air melalui pertukaran gas. Insang juga berperan penting dalam ekskresi air yang berlebihan. Yang kedua itu ada antrium, di mana antrium ini adalah salah satu ruangan yang ada pada jantung ikan, di mana fungsinya adalah untuk menerima darah yang kaya oksigen dari insang dan memompanya ke ventrikel. Yang ketiga ada kapiler, di mana kapiler ini adalah pembuluh darah kecil dan halus yang menghubungkan arteri dan vena. Fungsinya adalah memungkinkan pertukaran gas atau zat-zat penting seperti oksigen, nutrisi, dan limbah antara darah dan jaringan tubuh, di mana kapiler ini juga memainkan peran penting dalam pengiriman oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh ikan. Ventrikel. Adapun ventrikel adalah ruangan pompa utama dalam jantung ikan, di mana fungsinya adalah memompa darah yang kaya oksigen dari antrium ke seluruh tubuh ikan. Ventrikel ini memiliki dinding yang kuat
dan berotot untuk menghasilkan kekuatan pompa yang diperlukan untuk mendorong darah ke seluruh tubuh. Yang berikut ada konus. Konus juga ini dikenal sebagai ruang keluar jantung. Adalah bagian dari jantung ikan yang terletak di antara ventrikel dan arteri utama yang disebut sebagai arteri bulbus atau arteri konus, di mana konus ini memiliki fungsi yaitu untuk mengatur aliran darah keluar dari jantung dan mengarahkan ke arteri yang tepat. Yang terakhir itu ada sinus, di mana sinus ini adalah ruangan di dalam jantung ikan, tempat darah kembali ke jantung setelah mengalir melalui kapiler. Fungsi dari sinus ini adalah menerima darah yang mengandung karbon dioksida dan produk sisa dari jaringan tubuh dan mengirimkan kembali ke insang untuk pertukaran gas. Secara keseluruhan, sistem sirkulasi ikan melibatkan pergerakan darah mengandung oksigen, nutrisi, dan limbah melalui insang, antrium, ventrikel, kapiler, konus, dan sinus. Proses ini memastikan bahwa oksigen dan nutrisi dapat diantarkan ke seluruh tubuh ikan, sementara limbah dapat dibuang dari jaringan. Yang terakhir, saya akan menjelaskan beberapa struktur anatomi sistem rangka dan otot pada ikan. Yang pertama ada rahang bawah, di mana rahang bawah pada ikan ini berfungsi sebagai komponen utama dalam sistem makanan. Rahang bawah berperan dalam membuka dan menutup mulut ikan saat makan, memungkinkan ikan untuk mengambil makanan yang menggunakan sebagai alat untuk menggigit, mengunyah, dan memangsa mangsa. Yang berikut ada rahang atas. Rahang atas pada ikan juga berkontribusi dalam proses makanan. Rahang atas membantu dan menahan atau mengendalikan makanan selama makanan dikunyah atau digigit. Pada beberapa spesies ikan, rahang atas juga dapat memiliki gigi yang digunakan untuk menangkap dan memegang mangsa. Seperti ini. Yang berikut ada orbit. Orbit adalah lubang atau cekungan pada tengkorak ikan yang berfungsi sebagai tempat bagi mata ikan. Orbit memungkinkan mata ikan untuk terletak dan terlindungi dengan baik dalam tengkorak. Yang berikut ada tengkorak. Tengkorak ini pada ikan merupakan kerangka yang melindungi otak dan organ-organ sensorik seperti mata, hidung, dan telinga dalam kepala ikan. Tengkorak juga berperan dalam memberikan bentuk dan struktur kepala ikan. Yang berikut ada operkular, bagian ini, di mana operkular ini adalah rangkaian tulang yang melindungi insang pada ikan. Operkular juga membentuk tutup pada sisi tubuh ikan yang mengarah ke insang. Fungsinya yaitu untuk melindungi insang dari cedera dan membantu dalam mengatur aliran air yang masuk dan keluar dari insang saat bernapas. Yang berikut ada jari-jari sirip. Jari-jari sirip ini adalah struktur tulang atau rawan yang membentuk kerangka dalam sirip ikan. Jari-jari sirip berperan dalam membentuk kekuatan, kestabilan, dan kontrol terhadap gerakan sirip ikan, dan mereka juga berkontribusi pada pergerakan manuver ikan di dalam air. Yang berikut ada jari-jari rawan. Jari-jari rawan adalah struktur lentur yang menghubungkan dan mendukung jari-jari sirip pada ikan. Mereka juga terbuat dari rawan yang lebih fleksibel daripada tulang, memungkinkan pergerakan dan fleksibilitas yang diperlukan dalam gerakan sirip ikan. Yang berikut ada tulang rusuk. Yang bagian ini, di mana tulang rusuk pada ikan ini berfungsi sebagai kerangka yang memberikan kekuatan dan kestabilan pada bagian tubuh ikan.
Tulang rusuk juga melindungi organ-organ dalam seperti jantung, hati, dan usus. Yang berikut ada jari-jari sisi perut. Bagian ini, di mana jari-jari sisi perut ini adalah jari-jari yang mendukung sirip perut pada ikan. Mereka berkontribusi pada pergerakan dan stabilitas sirip perut, serta membantu ikan dalam manuver dan pergerakan lateral. Yang terakhir ada jari-jari sirip ekor, di mana jari-jari ekor adalah struktur tulang atau rawan yang membentuk kerangka dalam sirip ekor ini. Mereka memberikan dukungan kekuatan dan stabilitas pada sirip ekor ikan serta berperan dalam pergerakan atau mengendalikan pergerakan ikan di dalam air. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.